Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunitika Mamati Zaluhu dengan NIM 210103005, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini Semester 5. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagan kerangka kurikulum merdeka dengan mata kuliah Inovasi dan Pengembangan Kurikulum PAUD dengan dosen pengampu Ibu Winarti Agustina MPD. Di dalam bagan kerangka kurikulum merdeka ada 6 karakteristik. Yang pertama, adanya integrasi konsep profil pelajar Pancasila sebagai misi yang mendukung tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, pada struktur kurikulum terjadi perubahan jam belajar dari minimal 900 menit per minggu menjadi minimal 1050 menit per minggu. Ketiga, reformulasi cakupan capaian pembelajaran. Ada 3 capaian pembelajaran yang diterapkan pemerintah. Yang pertama, capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, capaian pembelajaran jati diri. Ketiga, dasar-dasar literasi dan STEM. Keempat, fokus pembelajaran dalam kurikulum ini ada di akhir periode PAUD atau TKB atau peserta didik usia 5-6 tahun. Yang kelima, adanya konsep kurikulum operasional sekolah. Keenam, dirumuskannya konsep prinsip pembelajaran dan asesmen pada pembelajaran dengan paradigma baru. Selanjutnya, dari pertanyaan profil pelajar Pancasila tersebut, dirumuskannya lah 6 karakter atau kompetensi yang menjadi dimensi kunci. 6 dimensi perlu dibangun secara optimal dan seimbang untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari ke-6 dimensi tersebut yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, kreatif. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen dengan keleluasan agar dapat menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen sehingga tujuan pembelajaran menjadi efektif. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, profesional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Yang kelima, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, yang dimana pendidik, tenaga pendidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Adapun profil pelajar Pancasila, yang dimana profil pelajar Pancasila adalah jawaban untuk pertanyaan seperti apa karakteristik pelajar Indonesia. Jawaban dari pertanyaan tersebut yang dimana terangkum dalam suatu kalimat, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Munculnya 3 elemen capaian pembelajaran di akhir PAUD adalah sebagai fondasi awal dalam serangkaian perjalanan yang dirancang oleh kurikulum untuk capaian profil pelajar Pancasila. Peran PAUD adalah sebagai fase fondasi, yaitu yang dimana membangun kemampuan dasar yang mendukung capaian di tahap selanjutnya. Dan untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut sejalan dengan tujuan untuk membangun profil pelajar Pancasila, Kemendikbud menetapkan tema-tema proyek yang perlu diterapkan pada satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Ada 4 tema tersebut. Yang pertama, Aku Sayang Bumi. Yang kedua, Aku Cinta Indonesia. Yang ketiga, Bermain dan Bekerja Sama. Dan yang terakhir, Imajinasiku. Adapun perbedaan kurikulum merdeka dengan K13. Yang pertama, dari jam belajar harian. Jika satuan PAUD
beroperasi selama 5 hari dalam seminggu, maka minimal jam belajar per harinya adalah 210 menit atau 3,5 jam. Angka tersebut didapat dari 1050 menit per minggu dibagi 5 hari belajar dan hasilnya 210 menit per hari atau 3,5 jam per hari. Berbeda pula dengan satuan PAUD yang beroperasi 6 hari dalam seminggu. Minimal jam belajar per harinya adalah 175 menit atau 3 jam. Dari angka tersebut didapat dari 1050 per menit per minggu dibagi 6 hari belajar. Hasilnya itu dapat 175 menit atau dibulatkan menjadi 180 menit sehari atau 3 jam per hari. Dan adapun jam belajar saat sedang mengerjakan proyek belajar Pancasila dari kurikulum Merdeka, di sini kita sedang diajarkan untuk mengerjakan proyek belajar Pancasila. Ibu guru dan anak-anak dapat fokus mengerjakan proyek mulai dari jam 8 pagi sampai jam 11.30 setiap hari selama seminggu. Urutan tersebut kegiatan tidak mengikat, artinya guru dapat menyesuaikan situasi dan kondisi di satuan PAUD masing-masing. Adapun sebagai contoh di kegiatan hari pertama, dari hasil curap pendapat diperoleh 4 rencana kegiatan main seperti detektif sampah, memilih sampah, menghias dan melabel botol, dan membuat ekoenzim. Jika seandainya di hari kedua kelihatan sebagian anak masih sangat seru bermain, atau detektif sampah dari awal hingga akhir hari, maka sebaiknya anak tidak dipaksa dan ditarik untuk membuat ekoenzim. Kegiatan membuat ekoenzim dapat dilakukan terhadap berbagai anak yang dimana tertarik. Untuk alokasi waktu kegiatan proyek tidak ditentukan tergantung kebutuhan pembelajaran di sekolah. Adapun kurikulum operasional sekolah. Kurikulum operasional sekolah adalah kurikulum yang dikembangkan sendiri oleh satuan pendidikan. Di dalam pengembangannya, satuan pendidikan misalnya satuan PAUD memiliki otonomi untuk menentukan kurikulum operasional sendiri dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan secara PAUD, tetapi dengan tetap mengacu pada struktur minimum kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Dari satuan PAUD diharapkan dapat menyusun kurikulum operasional yang sesuai dengan visi misi dan karakteristik lembaga masing-masing. Adapun hubungan capaian pembelajaran atau CP dengan kurikulum operasional sekolah. Setiap satuan PAUD perlu merancang kurikulum operasional sekolah, yang dimana untuk mengantarkan setiap peserta didik yang ada dalam satuan PAUD untuk mencapai pada capaian pembelajaran di akhir periode PAUD. Meskipun demikian, tiap satuan PAUD memiliki kemerdekaan untuk menentukan kurikulum operasional sekolahnya masing-masing berdasarkan visi misi lembaga, karakteristik lembaga, dan budaya setempat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan capaian pembelajaran diterjemahkan secara baik dan kurikulum. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memastikan capaian pembelajaran diterjemahkan secara baik dalam kurikulum operasional sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan konteks daerah, budaya, dan bahasa lokal. 2. Bermain belajar. Dan yang terakhir, dukungan. Adapun merancang pembelajaran berdasarkan elemen capaian pembelajaran atau CP. Mengenal karakteristik capaian pembelajaran atau CP. Yang pertama, capaian pembelajaran disusun per fase bukan per tahun. Yang artinya, capaian pembelajaran adalah capaian pada akhir fase fondasi atau TKB, dan atau saat anak selesai pada jenjang PAUD, dan bukan capaian yang ingin dicapai pada setiap jenjang PAUD. Yang kedua, rumusan capaian pembelajaran ditulis dalam bentuk paragraf yang berbunyi, pada akhir fase fondasi, anak menunjukkan kegemaran memperhatikan dasar-dasar nilai agama dan budi pekerti.
kebanggaan terhadap jati dirinya, kemampuan literasi, dan dasar-dasar sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika untuk membangun kesenangan belajar dan kesiapan mengikuti penilaian dasar. Yang ketiga, dari ketiga elemen capaian pembelajaran tersebut dicapai melalui serangkaian kegiatan bermain belajar. Mengenal elemen capaian pembelajaran atau CP. Yang pertama, capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, capaian pembelajaran jati diri. Dan yang ketiga, capaian pembelajaran dasar-dasar literasi dan STEM. Adapun menerjemahkan capaian pembelajaran ke dalam kurikulum operasional sekolah. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran satuan PAUD, menentukan tujuan pembelajaran untuk tiap elemen, capaian pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran atau CP dengan mempertimbangkan visi dan misi, yang dimana dengan mempertimbangkan satuan PAUD, profil pelajar, karakteristik peserta didik, serta karakteristik lokal dan budaya setempat. Ada contoh tujuan pembelajaran dalam capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti. Anak mengenali dan mempraktikkan nilai dan agama, kewajiban ajaran agamanya. Anak mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dalam interaksi dengan sesama dan alam atau tumbuhan, hewan, lingkungan hidup. Anak bisa mengenal keberagaman dan menunjukkan sikap menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Dan juga ada pun contoh tujuan pembelajaran dalam capaian pembelajaran dasar-dasar literasi dan STEM, yang dimana anak bisa menunjukkan kemampuan mengenali dan memahami berbagai informasi seperti gambar, tanda, simbol, dan cerita. Anak juga mampu mengomunikasikan pikiran dan perasaan secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media serta membangun percakapan. Anak juga menunjukkan minat dan berpartisipasi dalam kegiatan pra-membaca. Anak juga menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen. Anak mengenal mengembangkan sikap peduli tentang tanggung jawab dalam pemeliharaan alam, lingkungan, fisik, dan sosial. Anak menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merancang teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Dan juga anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Anak juga dapat mengenali dan melihat hubungan antara pola, simbol, dan data, serta dapat menggunakannya untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Anak juga mengeksplorasi berbagai proses seni, mengekspresikannya serta mengekspresikan karya seninya. Cukup sekian dari materi yang telah saya sampaikan mengenai bagan kerangka kurikulum merdeka. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.